Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Adi Luhung, NPM 1921911999 dari Penjas 2F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan RPP, yaitu dari olahraga bela diri, yaitu pencaksilat. Yang pertama ada satuan pendidikan, yaitu SMP Negeri 1 Garut, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kelas 8 semester 1, materi pokok pencaksilat, alokasi waktu 3 kali 40 menit. Pertama ada kompetensi inti. KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dan sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar. Yang pertama, ada menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, olahraga. Yang kedua, berperilaku sportif dalam bermain. Yang ketiga, memahami konsep variasi dan kombinasi keterampilan olahraga bela diri. Yang keempat, mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan olahraga bela diri. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan konsep variasi dan kombinasi keterampilan olahraga bela diri. Yang kedua, mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan olahraga bela diri. Yang selanjutnya ada materi pembelajaran bela diri pencaksilat. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran yaitu saintifik. Yang selanjutnya ada sumber belajar buku Penjas Sorkes SMP kelas 8 tim Puskurbuk Kemendikbud Jakarta, Puskurbuk Kemendikbud. Yang selanjutnya ada media pembelajaran, presentasi PowerPoint. Yang kedua, alat dan bahan. Yang diperlukan yaitu ruangan atau halaman sekolah, arena pencaksilat, gong, dan peluit. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan yaitu 15 menit. Guru mempersiapkan peserta didik dalam pelajaran dengan kebersihan kelas, berdoa, dan absensi. Yang selanjutnya, guru memotivasi peserta didik dengan menunjukkan gambar, kemudian menanyakan gambar tersebut kepada peserta didik. Yang ketiga, guru memberi informasi tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang selanjutnya ada kegiatan inti yaitu 50 menit. Yang pertama ada mengamati, berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Yang kedua, membaca informasi tentang variasi dan kombinasi pencaksilat, yaitu kuda-kuda, pola langkah, pukulan, tendangan, dan elakan. Yang ketiga, mencari informasi lain tentang variasi dan kombinasi pencaksilat, materi kuda-kuda, pola langkah, pukulan, tendangan, dan elakan dari berbagai sumber media cetak atau elektronik, atau mengamati pertandingan pencaksilat serta secara langsung dan atau di TV atau video, dan membuat catatan tentang variasi dan kombinasi pencaksilat, yaitu kuda-kuda, pola langkah, pukulan, tendangan, dan elakan, dan membuat catatan hasil pengamatan. Yang selanjutnya ada menanya, mempertanyakan gerakan variasi dan kombinasi pencaksilat, materi kuda-kuda, pola langkah, pukulan, tendangan, dan elakan. Misalnya, apakah jenis kuda-kuda dalam silat mempengaruhi keseimbangan? Apakah posisi togok mempengaruhi pukulan dan tendangan silat? Yang selanjutnya, mempertanyakan manfaat olahraga bela diri silat terhadap kesehatan dan otot-otot yang dominan bekerja dalam olahraga pencaksilat. Yang ketiga ada eksplorasi, melakukan berbagai variasi dan kombinasi gerak kuda-kuda,
kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, samping, silang. Dalam olahraga silat, dengan menunjukkan nilai percaya diri dan disiplin. Melakukan berbagai variasi dan kombinasi gerak pola melangkah, lurus zigzag, huruf U, segitiga, segi 4, dan huruf S. Dalam olahraga silat dengan menunjukkan nilai percaya diri dan disiplin. Melakukan berdoa, variasi, dan kombinasi gerak memukul, depan, samping, dan bandul. Dalam olahraga silat dengan menunjukkan nilai percaya diri dan disiplin. Melakukan kegiatan variasi dan kombinasi gerak menendang, depan, samping, huruf T. Dalam olahraga silat dengan menunjukkan nilai percaya diri dan disiplin. Melakukan berbagai variasi dan kombinasi gerak atau elakan, tangkisan, luar, dalam, atas, dan bawah. Dalam olahraga silat dengan menunjukkan nilai percaya diri dan disiplin. Yang selanjutnya ada mengasosiasi, menghubungkan berbagai informasi yang telah dipelajari dan menunjukkan variasi kombinasi gerak pencaksilat, kuda-kuda, pola langkah, pukulan, tendangan, dan elakan, dan menemukan pola yang tepat untuk melakukan lompatan jauh. Mencari hubungan jenis kuda-kuda dengan keseimbangan, mencari hubungan jenis pukulan dan tendangan dan jenis elakan. Mengkomunikasikan, melakukan pertandingan pencaksilat dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi dengan menerapkan gerak fundamental pencaksilat. Serta menunjukkan sportif, kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi selama bermain. Menunjukkan perilaku, bertanggung jawab, dan menggunakan dan merawat peralatan permainan. Menunjukkan perilaku, menerima kekalahan dan mengekspresikan kemenangan tidak berlebih. Memberikan saran perbaikan keterampilan kepada teman selama melakukan permainan. Memaparkan hasil diskusi berkaitan dengan tentang keterampilan gerak jalan cepat dengan menunjukkan kerjasama. Yang terakhir ada penutup. Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Peserta didik memberikan umpan balik dengan menunjukkan pertanyaan. Yang selanjutnya guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang. Penilaian. Penilaian itu adalah instrumen penilaian sikap spiritual. Yang kedua sikap sosial. Dan yang terakhir ada instrumen penilaian observasi. Di sini saya akan menjelaskan RPP yang sudah disederhanakan atau RPP yang sering digunakan saat ini. Yang pertama satuan pendidikan yaitu SMP Negeri 1 Garut, mata pelajaran pendidikan jasmani, kelas 9 semester 1, materi pokok pencaksilat, alokasi waktu 3x40 menit. Kompetensi dasar, menganalisis keterampilan pencaksilat untuk menghasilkan gerak yang efektif serta menyusun rencana perbaikan. Indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi variasi gerak pukulan dalam bela diri pencaksilat, menjelaskan variasi gerak spesifik pukulan dalam bela diri pencaksilat, menjelaskan cara melakukan gerakan spesifik pukulan. Kompetensi dasar yang selanjutnya mempraktekkan hasil analisis keterampilan pencaksilat untuk menghasilkan gerakan yang efektif serta menyusun rencana perbaikan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu melakukan gerakan spesifik pukulan, melakukan rangkaian gerak pukulan secara individual atau berkelompok dalam bentuk rangkaian sederhana dengan menekankan pada nilai disiplin, percaya diri, dan kerja keras. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan rangkaian pukulan dengan benar, memperagakan rangkaian gerakan pukulan dengan benar. Langkah-langkah pembelajaran. Materi pembelajaran. Pencaksilat, teknik dasar pukulan. Metode pembelajaran jarak jauh. Alat, bahan, dan media pembelajaran yaitu membutuhkan lapangan, handphone, atau laptop, atau video tutorial. Sumber belajar, buku, internet, YouTube, dan nilai karakter, disiplin, sportivitas, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras. Kegiatan pembelajaran. 1. Kegiatan pendahuluan 10 menit. Guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa, dan
mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan memberikan motivasi belajar. Yang ketiga, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan cara belajar. 4. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan dan tata cara penilaian. Kegiatan inti yaitu 40 menit. Siswa mengisi absen terlebih dahulu di Google Classroom. Yang selanjutnya, peserta didik diberikan simulan video gerakan tentang melakukan bela diri pencaksilat atau pukulan. Yang ketiga, setelah melihat stimulan, peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi di WhatsApp group atau yang lainnya. Yang keempat, siswa mencari penjelasan dan menganalisis sesuai materi pembelajaran pada buku paket atau teks online, modul di internet. Yang kelima, siswa memperagakan peragaan bela diri pencaksilat yaitu pukulan. Siswa mendokumentasikan hasil peragaan bela diri pencaksilat. Dan selanjutnya yaitu penutup 10 menit. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar melalui WhatsApp group atau Google Classroom. Yang kedua, guru menutup pembelajaran dengan mengecek kehadiran siswa, pemberian motivasi, berdoa, dan salam penutup. Penilaian pembelajaran, penilaian sikap, observasi melalui respon kegiatan belajar. Pengetahuan, aktif diskusi tentang konsep pengetahuan bela diri pencaksilat. Yang selanjutnya ada keterampilan, unjuk kerja, dan peragaan pukulan atau video. Mungkin dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.